Guardiola beberkan alasan tak mainkan Calvin Phillips, pertanda akan dilepas. Pep Guardiola kini mengungkap alasan sebenarnya Calvin Phillips tidak bermain untuk Manchester City. Pelatih asal Spanyol itu berbicara tentang pemain berusia 28 tahun itu dalam konferensi persnya pada hari Sabtu pagi. Nah, pria berusia 52 tahun itu sering ditanya mengapa pemain internasional Inggris itu jarang tampil untuk Manchester City. Guardiola biasanya menghindari pertanyaan itu secara taktis alih-alih memilih untuk memuji sosok Phillips daripada mengomentari alasan sepak bola di balik pengecualiannya. Sekarang pelatih Spanyol itu sedikit lebih ekspansif tentang mengapa pemain nomor 4 Manchester City itu jarang tampil di lapangan. Seperti dikutip BBC, Guardiola berkata, "Itu hanya karena saya memvisualisasikan beberapa hal. Saya memvisualisasikan tim. Saya memvisualisasikan hal-hal yang sedikit sulit untuk disesuaikan dengannya, itu saja." Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan beberapa sumber tentang Phillips. Sebuah laporan dari The Athletic mengklaim bahwa Guardiola dan staf kepelatihannya menaruh keraguan besar atas kemampuan pemain seharga 45 juta pound itu dalam memainkan umpan cepat di ruang kecil, serta menerima bola dengan nyaman dari Ederson. Jika Phillips tidak cocok dengan rencana taktis Guardiola, Txiki Begiristain perlu menemukan seseorang yang cocok dan mungkin bisa menggantikan Rodri. Manchester City telah kalah dalam 4 pertandingan di mana pemain internasional Spanyol itu terkena skorsing musim ini, jadi penurunan kualitas ketika dia tidak bermain dapat dilihat semua orang. Jika Guardiola tidak yakin Phillips dapat secara efektif menggantikan Rodri, hal ini perlu diperbaiki pada bulan Januari, atau Manchester City akan kehilangan lebih banyak poin di paruh kedua musim ini. Pep Guardiola mengungkapkan kabar terbaru mengenai pemulihan Kevin De Bruyne. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan kabar terbaru mengenai pemulihan Kevin De Bruyne. Pemain berusia 32 tahun itu dimasukkan dalam skuad Piala Dunia antar klub FIFA Manchester City awal pekan ini, dengan klub tersebut akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi akhir bulan ini untuk berkompetisi di turnamen global untuk pertama kalinya. De Bruyne belum pernah tampil untuk tim asuhan Pep Guardiola sejak hari pembukaan musim Liga Premier, di mana pemain internasional Belgia itu mengalami cedera hamstring yang serius pada babak pertama melawan Burnley di Turf Moor. Sang gelandang menjalani operasi karena masalah yang berulang, setelah cedera yang sama memaksa De Bruyne digantikan saat kemenangan final Liga Champions UEFA atas Inter Milan di Istanbul. Absennya De Bruyne sangat berdampak pada Manchester City, yang bisa tertinggal 9 poin dari pemimpin klasemen Liga Premier Arsenal dalam lawatan ke Luton Town hari Minggu. De Bruyne sepertinya tidak mungkin tampil untuk The Sky Blues sebelum tahun baru, namun Guardiola memberikan kabar terbaru mengenai pemulihan pemain berusia 32 tahun itu. De Bruyne mulai berlari di lapangan tetapi belum pernah berlatih bersama kami. Mungkin Piala Dunia antar klub FIFA akan berlangsung lebih awal, tapi saya tidak tahu. Kevin De Bruyne akan kembali ketika dia kembali, kami tidak terburu-buru dan ketika dia kembali kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Manchester City dan Liverpool perebutkan Florian Wirtz. Manchester City dan Liverpool masih memiliki niat untuk mendapatkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Berdasarkan laporan dari 90 Min, sang pemain juga diminati oleh Bayern Munchen. Bayer Leverkusen tidak memiliki niat untuk melepas Florian Wirtz pada Januari tahun 2024, berdasarkan informasi dari 90 Min UK. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu berperan penting dalam performa konsisten timnya sepanjang musim ini. Wirtz patut mendapat pujian mengingat ia baru pulih dari cedera ACL pada awal 2023. Pemain asal Jerman itu disebut memiliki peluang tinggi untuk bertahan dengan Leverkusen pada musim 2024-2025. Walau demikian, hal ini tidak menghentikan upaya dari klub-klub besar di Eropa, yaitu Bayern Munchen, Manchester City, dan Liverpool. Ketiga klub itu dapat bersaing untuk mendapatkan Wirtz pada musim panas 2025. Man City sudah memantau Wirtz sejak lama sebelum ia menderita cedera ACL.
Klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu juga memantau hadir ketika Bayer Leverkusen meraih kemenangan atas Hoffenheim dalam lanjutan Bundesliga pada awal Desember. Sementara Liverpool dikaitkan dengan berbagai pemain yang dapat mengisi lini depan seiring spekulasi mengenai masa depan Mohamed Salah di Anfield dan adanya rencana untuk membangun ulang skuad dalam jangka panjang. John Stones yakin Man City bisa bangkit saat hadapi Luton. Bek Manchester City, John Stones, mengaku sangat yakin timnya bisa mengakhiri masa-masa sulit saat mereka menghadapi Luton Town di akhir pekan mendatang. Pada lanjutan pertandingan pekan ke-15 Premier League, Manchester City meraih hasil yang benar-benar mengecewakan. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Aston Villa di Villa Park, Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023, dini hari WIB, The Citizens kalah dengan skor tipis 1-0. Adapun satu-satunya gol kemenangan Villa pada laga tersebut dicetak oleh Leon Bailey. Hasil ini tentu saja membuat skuad arahan Pep Guardiola merasa sangat kecewa. Pasalnya, mereka memperpanjang catatan tak pernah meraih kemenangan dalam 4 laga terakhir di Liga. Meski demikian, John Stones mengaku sangat yakin timnya bisa mengakhiri mimpi buruk mereka saat tandang ke markas Luton Town akhir pekan mendatang. Kami harus menggunakan rasa sakit dan rasa terluka yang ada di dalam diri kami, perut kami, otak kami, dimanapun itu, sebagai motivasi dan bahan bakar untuk memperbaiki keadaan. Saya pikir semua orang memiliki keinginan itu. Kami pernah berada di posisi ini pada musim-musim sebelumnya. Saya tidak berpikir bahwa kami atau semua orang harus berandai-andai tentang apa yang akan terjadi. Saya pikir kami harus tetap tenang sebagai sebuah tim, yang saya pikir akan kami lakukan besok setelah kami menganalisisnya dan menenangkan diri secara emosional. Kami menang dan kalah bersama-sama. Saya pikir kami semua bisa bermain lebih baik pada laga ini. Saya percaya pada kami sebagai individu dan sebagai sebuah tim. Kami memiliki peluang besar dengan pertandingan yang akan segera datang di akhir pekan untuk memperbaiki keadaan dan kembali ke jalur kemenangan. Kami tidak boleh melupakan perasaan ini, namun juga tidak boleh terpaku pada hal tersebut. Kami harus menggunakan rasa sakit ini setelah semua kesuksesan yang kami raih. Saya pikir ini bisa menguntungkan kami dan membuat kami menjadi lebih baik lagi sebagai sebuah tim.